Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Nur Jaka, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500111039 pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Pegadungan 02 kelas 5 dengan materi Surat Al-Maun. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar semuanya hari ini? Baik, sehat, alhamdulillah. Baik, semuanya dalam keadaan sehat. Maka untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita mulai, maka berdoa terlebih dahulu. Untuk itu kepada Ananda Saudara Depan untuk berdoa memimpin teman-temannya. Siap, duduk yang rapi. Rapi. Marilah kawan-kawan kita berdoa sebelum memulai kegiatan maupun belajar. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini siapa yang tidak masuk? Kenzi. Terus siapa lagi? Setia. Ya, Kenji kemana tidak masuk? Ada yang tahu? Sakit. Kita doakan ya, semoga Kenji diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, untuk itu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak mohon kepada Ananda Nindi untuk memimpinnya, memandunya. Silakan.
Ikuti bersama-sama ya nak. Silakan berdiri semuanya. Baik, anak-anak, sebelum Bapak memulai pelajaran pada pagi hari ini, Bapak mau ngecek kesiapan kalian. Sudah rapi semuanya ya? Ada sampah di depan kalian di kolong meja? Tidak? Oke, kalau tidak perhatikan di sini nak. Lihat. Pertanyaan pemantik. Apakah menurut kalian ibadah itu hanya tentang sholat atau ada hal lain yang lebih luas? Saya Pak. Oke, silakan Anda di depan. Hal lain yang lebih luas itu adalah bertahlil, bertahmid dan membacakan salam. Baik sekali jawaban yang luar biasa. Tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya nak, lihat kembali semuanya. Apa hubungan antara kepedulian sosial dengan ibadah kita sehari-hari? Siapa tahu? Oke, Nindi. Ibadah yang benar akan menghasilkan sikap sosial yang baik. Betul sekali. Tepuk tangan. Selanjutnya, perhatikan di sini. Bagaimana perasaan kalian kalau melihat anak yatim di sekitar kita tidak ada yang peduli? Saya Pak. Oke, Arjuna. Hari membantu anak yatim tersebut. Oke, luar biasa. Jawaban yang sangat luar biasa. Perhatikan juga, dalam surat Al-Maun ada tujuan pembelajaran yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah melafalkan. Melafalkan itu mengucapkan atau membaca. Selanjutnya menulis. Menulis itu nanti bisa kalian tulis dengan di buku, ya, dengan tulisan yang diawali dari sebelah mana? Bahasa Arab? Kanan. Oke. Terus mengartikan dari surat Al-Maun. Seperti Bapak beri contoh, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya, apakah kalian tahu apa orang yang mendustakan agama? Ya. Lalu dan menghafal surat Al-Maun. Nah, dengan baik dan benar. Jadi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti Bapak mau mempunyai 3 penilaian. Ya, dalam surat Al-Maun itu yang pertama ada asesmen awal. Nanti ada tes lisan. Nanti Bapak membacakan lalu kalian menjawab. Ya. Lalu ada asesmen formatif, observasi dan LKPD. Nanti Bapak akan berikan ini, ya, LKPD-nya. Ya, yang penting kalian pahami dulu. Selanjutnya nanti asesmen sumatif, tes tertulis. Nanti akan Bapak tulis, kalian harus mengisi. Oke. Baik, masih semangat? Untuk lebih semangat, meningkatkan semangat kalian, sekarang kita ice breaking dulu. Siap? Oke. Coba siap ya, masih ingat tepuk 1 2 3? Masih. Oke, siap. Tepuk 1. Cakep. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1 2 3.
luar biasa semangatnya. Biar nak perhatikan di depan, Bapak akan menjelaskan tentang Quran surat Al-Maun. Ya, di sini Al-Maun artinya barang-barang yang berguna. Jadi setiap barang yang berguna itu namanya Al-Maun. Selanjutnya surat Al-Maun terdiri dari 7 ayat dan tergolong surat Makkiyah. Kenapa dinamakan Makkiyah? Ada yang tahu? Oke. Karena turunnya di Mekah. Ya, karena diturunkannya di kota Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Luar biasa. Selanjutnya, nah, ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini adalah sebab-sebab diturunkannya surat Al-Maun. Yang pertama adalah bahwa ada orang yang identitasnya diperselisihkan oleh para perawi, yaitu Abu Sufyan, Abu Jahal, Al-As ibnu Walid, atau orang lain yang setiap minggu menyembelih seekor onta. Suatu ketika ada anak yatim yang datang minta sedikit daging yang disembelih, namun mereka menghadik dan mengusir anak yatim tersebut. Inilah kandungan dari surat Al-Maun tentang anak yatim dan bagi orang yang tidak memberikan bantuan kepada anak yatim. Paham ya? Oke. Pesan indah Quran surat Al-Maun. Perhatikan di sini. Ya. Di sini ada nomor 1, manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Maksudnya gimana? Manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Jadi ketika ada di kampung kalian atau teman kalian atau saudara kalian, mereka termasuk anak yatim, maka kita harus mempunyai kepedulian. Pertama, kepeduliannya bisa kita membantu, menghormati dan menghargai. Itu adalah kepedulian terhadap anak yatim. Yang kedua, hendaknya manusia memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. Nah, empati itu apa? Nah? Ada yang tahu? Empati itu adalah rasa, ya, artinya rasa memiliki. Bisa ketika kita menemui atau melihat ada orang fakir miskin atau fakir miskin, maka kita harus punya empati, ada kesadaran sendiri, merasakan apa yang dirasakan oleh fakir miskin. Yang ketiga, sholat dengan khusus semata-mata karena Allah. Ketika kita melaksanakan sholat, menjalankan perintah Allah, sholat 5 waktu yang kita lakukan, ingat, semata-mata karena Allah, bukan karena manusia atau bukan karena dia. Paham ya? Oke. Lalu ada juga orang yang kikir. Awas nih, orang yang kikir itu adalah orang yang enggan memberi bantuan atau enggan menolong. Itu adalah orang kikir. Dia mampu, dia punya, dia bisa. Ketika ada orang meminta pertolongan, dia tidak menolongnya, maka itu dinamakan orang yang kikir. Paham ya? Itulah pada layar depan ini. Silakan simak dengan baik tentang surat Al-Maun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi di Bapak. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang surat Al-Maun. Pernahkah kalian melihat ada orang yang rajin sholat tapi masih suka mendidik teman atau tidak peduli dengan orang miskin? Nah, Allah menegur orang seperti itu dalam surat Al-Maun. Dalam surat Al-Maun berisi jumlah ayatnya ada 7 dan termasuk surat Makkiyah. Kenapa dinamakan Makkiyah? Diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Di dalamnya Allah menjelaskan ciri-ciri orang yang mendustakan agama, yaitu pertama, menghakimi anak yatim, dia bersikap kasar dan tidak mau peduli. Kedua, tidak mau membantu orang miskin, pura-pura tidak tahu kalau ada yang. Ketiga, lalai dalam sholat, sholatnya tidak khusyuk, sering ditunda. Keempat, dia sholat hanya untuk pamer, ingin disyukurkan. Kelima, tidak mau menolong orang lain, bahkan dalam hal kecil. Pesan utama dari
dalam surat Al-Ma'un ini adalah satu Dari surat Al-Ma'un. Anak-anak sekalian, Bapak akan mengundang kakak kelas kalian. Dia adalah salah satu yang mendapat juara pada waktu acara MTQ ya di kelurahan kita. Ya, maka nanti ketika Bapak panggil, dengarkan dengan baik, dia akan Bapak suruh untuk membacakan surat Al-Ma'un. Baik, untuk itu kepada Andanda Muhammad Aufar Asia, kami persilakan, Bapak persilakan. Oke, tepuk tangan buat Asia. Oke, Ananda Muhammad Aufar bisa membantu mencontohkan membaca surat Al-Ma'un kepada adik-adik kalian? Bisa? Oke, simak ya nak. Oke, siap. Oke, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aidan ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin. Baik, anak-anak, sekarang Bapak ingin mencoba membaca surat Al-Ma'un. Ya, nanti ikut oleh kalian semua ya. Siap ya? Siap. Anak-anak ke depan semua perhatikan apa yang Bapak baca. Siap ya? Bapak awali dari membaca Ta'awudz basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Barang. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ke depan, orientasi masalah. Mengapa ada orang yang rajin sholat tapi masih mengabaikan anak yatim? Nah, ini orientasi masalah ini. Nanti Bapak akan berikan LKPD sama kalian. Nanti kalian jawab di sini ya. Oke, di sini ada berapa kelompok? 4. Kerjakan dengan baik ya, masing-masing kelompoknya. Silakan, ya silakan. Silakan kalian kerjakan. Ayo masing-masing kelompoknya. Nggak apa-apa, ayo silakan. Nah, sebelum kita mengerjakan tugas LKPD itu, yuk kita briefing dulu ya. Siap, biar lebih semangat lagi, biar tidak tegang lagi ya. Kita tepuk apa ini? Sekali lagi dia lebih semangat. Baik, sudah fokus? Kalau fokus silakan kerjakan LKPD-nya. Ajak kelompok kalian, yang teman kalian untuk bekerja sama. Ayo, yang ada aja di situ ya, sesuai dengan pertanyaannya.
kalian jawab dengan baik. Baca terlebih dahulu ya soal-soalnya. Ya, ayo. Ya, boleh. Oke. Bapak suruh maju ke depan untuk mempresentasikan apa yang telah kalian jawab. Ya, silakan untuk kelompok 1. Silakan maju ke depan. Silakan. Simak ya dengan baik. Orientasi masalahnya apa? Nanti kamu bisa tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan boleh kelompok 1 silakan. Oke, kelompok 2. Perahu adalah artinya barang-barang berguna atau bantuan. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Kelompok 4. Terima kasih. Silakan duduk. Baik, anak-anak, silakan duduk kembali. Masih semangat? Masih semangat? Kita breaking dulu ya. Tepuk anak soleh. Siap? Panggil semua. Tepuk anak soleh.
beberapa pokok dalam surat Al-Maun. Yang pertama lihat, perhatikan di sini. Teguran Allah kepada orang-orang yang mendustakan agama. Ciri-cirinya orang yang mendustakan agama adalah satu, menghardik anak yatim, ya. Dua, tidak peduli pada orang miskin. Paham ya empat ini? Ya, contoh ketika ada teman kesulitan, kalian harus benar-benar membantunya. Baik. Sangat luar biasa buat kalian hari ini belajarnya. Bapak sangat senang. Bapak perhatikan kalian belajarnya dengan penuh semangat. Kita harus menghayati makna sholat. Apa makna sholat? Makna sholat ini sangat luar biasa, ya. Dua, mengaitkan ibadah dengan akhlak, ya. Ibadah dengan akhlak. Contoh ibadah dengan akhlak, ketika kita mau sholat, sebelum sholat kita harus berwudu dulu. Itu akhlak. Atau ketika kita sholat pakai pakaian yang rapi, yang sopan, yang santun. Nah, ini mengaitkan ibadah dengan akhlak. Tiga, membiasakan sedekah. Biasakan sedekah. Berikan apa yang kalian mampu, yang kalian bisa kepada orang yang membutuhkan. Berikan soal kepada kalian tentang evaluasi tentang surat Al-Maun. Nanti Bapak akan berikan, ya, lembaran ini kepada kalian masing-masing satu. Nanti kerjakan dengan baik oleh kalian, ya. Silakan. Oke. Sudah ya? Ya, silakan nak. Di sini ada refleksi. Perhatikan semuanya. Bagaimana aktivitas pembelajaran hari ini? Selain seru apa lagi? Asik. Selain asik apa lagi? Senang. Selain senang apa lagi? Baik anak-anak, setelah kita mempelajari materi surat Al-Maun, nanti kita akan membahas bab selanjutnya, yaitu tentang Asmaul Husna. Ya, insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas itu. Ya, nah anak-anak, cukup sudah pertemuan kita pada pagi hari ini. Bapak berharap, ya, apa yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti, sehingga kalian mendapat ilmu yang bermanfaat, dan sehingga kalian menjadi anak yang soleh dan soleha, dan bukan termasuk orang yang mendustakan agama.